Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bapak Anwar. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tentang hierarki dan undang-undang kesehatan. Sebelum kita masuk, maka kita mempelajari tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya manusia itu sebagai individu, makhluk individu yang berdiri sendiri, bebas atas dirinya sendiri, bebas mempunyai pemikiran, bebas mempunyai keinginan, dan bebas ngapain saja atas dirinya sendiri. Tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial yang dia memerlukan interaksi dengan manusia lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan. Nah, tetapi bagaimana dalam berkehidupan sebagai makhluk sosial membentuk sebuah masyarakat, komunitas, bertemu dengan antar individu, kemudian individu itu mementingkan pemikirannya sendiri, mementingkan egonya sendiri, yang terjadi adalah konflik. Nah, untuk menghindari konflik ya, dalam berkehidupan masyarakat, maka mereka menentukan sebuah pedoman, patokan, ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam berkehidupan pergaulan bersama di masyarakat yang disebut dengan norma. Di Indonesia sendiri, norma yang berlaku ada berbagai macam, yaitu bisa berupa norma agama yang berasal dari ajaran agama. Juga ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu adalah norma-norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kita hidup di Indonesia terdiri dari berbagai macam masyarakat, terdiri dari berbagai macam suku. Maka untuk memberlakukan semuanya, diberlakukanlah atau dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Secara umum di sini berarti semuanya. Kalau di sini peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka semua masyarakat yang ada di Indonesia terikat oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh lembaga pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan, tidak sembarangan orang bisa membuat peraturan perundang-undangan. Karena apa? Peraturan perundang-undangan ini harus oleh lembaga yang berwenang. Dan produknya mengikat ke semua warga negara yang tinggal di Indonesia. Dari Sabang maupun Merauke, semuanya terikat oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian di dalam undang-undang tersebut dijelaskan juga beberapa jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum. UUD 1945 adalah dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketentuan umum yang tercantum dalam UUD adalah ketentuan yang tertinggi. Kemudian pelaksanaannya dijalankan dengan TAP MPR, undang-undang, ataupun keputusan presiden. Jadi secara umum undang-undang itu adalah garis besar dasar dari negara kita dalam hukum. Kemudian dalam pelaksanaannya di situ dilakukan dengan TAP MPR. TAP MPR adalah suatu peraturan perundang-undangan apabila memuat garis-garis dalam bidang legislatif, maka dapat dijalankan melalui undang-undang atau dijelaskan dalam undang-undang.
Kemudian apabila memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif, maka dapat dijalankan melalui keputusan presiden. Jadi undang-undang itu adalah garis besar secara umum. Kemudian dijelaskan, dijabarkan dalam TAP MPR, tetapi masih belum spesifik. Ya, dijelaskan lagi. Salah satunya dapat dijelaskan melalui undang-undang. Nah, undang-undang sendiri itu apa? Undang-undang itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang dan TAP MPR. Jadi ini harus ada kesepakatan antara presiden dan juga DPR. Terus proses pembentukannya bagaimana? Dapat berasal dari usulan DPR maupun usulan presiden. Misal usulan dari DPR melihat pentingnya di masyarakat bagaimana, kemudian membentuk suatu undang-undang. Dibahas di undang-undang, nanti dibahas di parlemen. Mulai membentuk rancangan undang-undang RUU, dibahas bersama dengan pemerintah, sehingga mewakili semua kepentingan masyarakat dan sama-sama setuju, maka muncullah undang-undang. Selain itu juga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Nah, di sini levelnya Perpu sama dengan undang-undang. Ya, kalau undang-undang tadi dibuat berdasarkan kesepakatan antara DPR dan presiden. Nah, kalau Perpu diputuskan atau dikeluarkan oleh presiden saja, tetapi dalam hal kegentingan. Kegentingan itu salah satunya yaitu perang. Terus kemudian status gawat darurat negara. Terus salah satunya juga bisa berupa status quo atau tidak ada dalam pemerintahan. Itu adalah hal-hal kegentingan yang memperbolehkan presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang berikutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan yang di atasnya tadi. Berarti statusnya di sini peraturan pemerintah itu di bawahnya undang-undang dan Perpu. Kemudian berikutnya yang keenam, peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, di sini berada satu level di bawahnya lagi, peraturan yang lebih rendah untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Berikutnya, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, atau biasanya sering disebut Perdaprov. Nah, di sini bagaimana? Ya, peraturan perundang-undangan itu harus kesepakatan antara DPRD provinsi dan juga gubernur. Kemudian ini berlaku pada bagian mana saja? Kalau provinsi berarti berlaku hanya di satu lingkup provinsi itu. Kemudian turun lagi ada peraturan daerah kabupaten kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kota bersama dengan persetujuan bupati atau wali kota. Berlakunya bagaimana? Kalau misalkan perda kota atau perda kabupaten, ya berlakunya hanya di kabupaten itu. Nah, ini lingkupnya lebih kecil lagi. Terus sekarang dari peraturan perundang-undangan tersebut ada yang disebut di Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan hierarki. Apa yang dimaksud dengan hierarki?
yaitu perjanjian setiap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis-jenis tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa susunan hierarki adalah seperti ini. Peraturan yang tinggi, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilaksanakan dengan TAP MPR. Nah, undang-undang dan TAP MPR dilaksanakan dengan undang-undang atau Perpu. Itu berarti tingkatnya lebih bawah lagi. Nah, undang-undang atau Perpu dijalankan atau dijabarkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku di seluruh negara Indonesia maksudnya. Kemudian dijabarkan lagi dalam menjalankan peraturan pemerintahan dapat menerbitkan peraturan presiden. Setelah peraturan presiden, di bawahnya lagi ada perda provinsi, dan yang terakhir yaitu perda kabupaten atau kota. Ini adalah urutan-urutan hierarki. Hierarki adalah perjenjangan tadi, ya, tingkatan dari peraturan perundang-undangan. Asasnya bagaimana? Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan di atasnya atau yang lebih tinggi. Contoh, berarti kalau misalkan suatu pemerintah ingin membuat peraturan pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan yang lebih tinggi di atasnya itu apa? Yaitu Undang-Undang, TAP MPR, dan UUD 1945. Saya ambil contohkan seperti ini. Kita di lingkup sekolah. Yang paling tinggi di sekolah itu adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah di situ menyebutkan bahwa siswa masuk sekolah pukul 7 pagi. Kalau di SMK ada yang namanya jurusan, kejuruan. Kemudian jurusannya ini ingin membuat peraturan sendiri. Ya, peraturannya tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah. Peraturan jurusan itu menetapkan bahwa siswa datang di sekolah 10 menit sebelum bel masuk sekolah, atau berarti pukul 6.50. Karena mungkin di jurusan ada hal yang dikerjakan. Kemudian di bawah jurusan ada kelas. Wali kelasnya mungkin ingin membuat peraturan bahwa sebelum masuk sekolah dimulai pembelajaran ada yang dinamakan piket. Kemudian membersihkan dan yang lainnya, mempersiapkan pembelajaran mejanya. Maka dibuatlah peraturan kelas yang lebih kecil lagi. Siswa masuk di kelas pukul 6.45. Nah, berarti apakah peraturan kelasnya ini melanggar peraturan jurusan? Tentu tidak. Apakah melanggar peraturan sekolah? Tidak. Karena apa? Dia datangnya lebih awal. Kalau salah itu bagaimana? Berarti menetapkan, misalkan peraturan sekolah itu menetapkan pukul 7 harus masuk. Jurusan ternyata membolehkan siswa datang 7:10. Berarti melanggar peraturan sekolah. Yang terjadi bagaimana? Pasti akan dapat hukuman. Itulah konsep dari hierarki, bahwa peraturan yang di bawah ya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mungkin itu penjelasan tentang hierarki. Semoga saja bermanfaat, kalian memahaminya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang kesehatan. Nah, ini yang lebih fokus lagi tentang bidang kita, bidang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Karena kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia, kemudian negara wajib menjamin dan mewujudkan kesehatan bagi warganya. Itu adalah hak asasi manusia pada UUD 1945.
kemudian negara wajib menjamin dan mewujudkan, itu juga berada di UUD 1945. Filosofinya seperti itu. Maka negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus tentang membahas tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, di dalam perundang-undangan tersebut terdapat beberapa macam ketentuan umum, yaitu misal kesehatan. Ketentuan umumnya adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, kalau misalkan berarti sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Apabila salah satunya ini tidak tercapai, maka tidak bisa disebut dengan kondisi sehat. Gitu. Terus kemudian ada juga ketentuan sumber daya di bidang kesehatan. Ada juga ketentuan umum tentang perbekalan kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan tentang sediaan farmasi. Silahkan ini dibaca semuanya. Setiap peraturan perundang-undangan, setiap undang-undang pasti ada ketentuan umumnya. Silahkan dibaca, dipahami, supaya kita bisa mengerti bahwa peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Berikutnya lagi, salah satu ketentuan umum di Undang-Undang Kesehatan ada menyebutkan tentang alat kesehatan. Alat kesehatan itu adalah instrumen, aparatus, mesin yang tidak mengandung obat, digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Contohnya alat kesehatan itu apa? Jarum suntik, kemudian stetoskop, termometer. Itu adalah salah satu contoh alat kesehatan. Kemudian di ketentuan umum, Undang-Undang Kesehatan itu juga menjelaskan tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini dijelaskan hanya secara singkat, secara umum saja. Kemudian secara spesifik dibuatlah peraturan perundang-undangan. Silakan dicari nanti undang-undang tentang tenaga kesehatan sendiri, mempunyai undang-undang sendiri. Silakan dicari nanti undang-undang nomor berapa, tahun berapa, kemudian menjelaskan tentang apa. Berikutnya, nah salah satu contoh tenaga kesehatan itu bagaimana? Siapa? Ya, tenaga medis, yaitu dokter. Kemudian kita tenaga kefarmasian, tenaga di bidang kefarmasian, ya. Ada juga tenaga kebidanan, keperawatan, dan yang lain sebagainya. Berikutnya, yang ketujuh, fasilitas pelayanan kesehatan. Penjelasannya ada di ketentuan umum. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik. Itu adalah salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya ketentuan umum tentang obat. Ya, nanti obat ketentuan umumnya seperti itu penjelasannya. Ya, contohnya obat itu bagaimana? Ya, yang biasa kalian kenal di keseharian. Kalian beli di apotek, beli obat dan yang lainnya itu adalah salah satu contoh obat. Yang berikutnya yaitu obat tradisional. Obat tradisional itu adalah ramuan bahan galenik dapat berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun. Nanti ada pelajarannya yang sendiri membahas tentang obat-obat tradisional. Ya. Khusus membahas tentang obat tradisional nanti ada pelajarannya sendiri. Nanti silahkan dipahami betul. Ya, karena ini adalah yang harus kita kuasai. Berikutnya ada teknologi kesehatan. Ya, kesehatan itu pasti berkembang dari tahun tiap ke tahun. Kemudian ada juga tentang upaya kesehatan.
Nah, upaya kesehatan itu nanti dibagi menjadi 4. Ada yang upaya bersifat promotif. Nah, promotif itu bagaimana? Berarti dia meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan atau meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Contohnya bagaimana? Ya, melalui tentang promkes atau promosi kesehatan, sosialisasi bagaimana. Itu adalah salah satu contoh upaya kesehatan promotif. Berikutnya juga ada upaya kesehatan preventif. Preventif ini bersifatnya mencegah suatu penyakit. Ada juga yang upaya kesehatan kuratif. Kalau kuratif itu bagaimana? Berarti bersifat pengobatan. Contohnya bagaimana? Kalian sakit mah dikasihkan proma. Kalian sakit pusing diberikan apa? Potret atau yang lainnya. Demam dikasihkan paracetamol obatnya. Itu adalah salah satu contoh upaya kesehatan kuratif. Yang berikutnya pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu mengembalikan penderita dalam kondisi sebagaimana awalnya. Contohnya bagaimana? Saya misalkan sakit minus, bagaimana saya upaya dikembalikan untuk penglihatannya itu kembali normal? Maka memakai kacamata. Seperti itu. Terus kemudian pelayanan kesehatan tradisional, obat-obatan tradisional. Nanti dijelaskan obat-obat tradisional itu ada yang jamu, fitofarmaka, obat herbal terstandar. Itu semuanya nanti dipelajari di pelajaran khusus. Itulah tadi ketentuan umum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sekarang tugasnya kalian adalah carilah minimal 5 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kefarmasian. Kemudian catat jenis. Maksudnya jenisnya itu bagaimana? Apakah dia undang-undang? Apakah dia peraturan Menteri Kesehatan? Ataukah dia peraturan Kepala BPOM? Kemudian nomornya berapa? Nah, peraturan undang-undang ini membahas tentang apa? Saya ambil contoh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 membahas tentang kesehatan. Nah, sekarang silahkan cari minimal 5 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kefarmasian khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.